Selamat pagi dan selamat berjumpa bagi siswa-siswi SMP Kristen Calvin, SMP Kristen Logos, dan juga siswa-siswi SMA Kristen Calvin. Saya juga mengucap syukur kita bisa berjumpa dengan para guru dan staf baik dari SMA Kristen Calvin, SMP Kristen Calvin maupun juga dari SMP Kristen Logos. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan nanti ada beberapa pertanyaan dari anak-anak yang akan saya jawab. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami meminta untuk Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami sekali lagi waktu kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami ingin mencari petunjuk dari-Mu. Kami ingin belajar bertumbuh di dalam situasi apapun, baik atau tidak baik waktunya. Kami mau bergantung dan bersandar kepada firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Berikan kepada kami juga teguran, dan juga berikan kepada kami nasihat. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat mengasihi kami, yang mengoreksi kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siswa-siswi sekalian, di dalam 4 bulan yang lalu, di dalam Sekolah Kristen Calvin kita bersama-sama merenungkan mengenai kitab Rut. Jadi kita selama 4 bulan berturut-turut kita membahas Rut pasal 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau kita mau merenungkan kembali apa yang kita sudah bahas, saudara mau membuka kembali catatan mengenai khotbah di dalam kitab Rut, kita melihat yang namanya pemeliharaan Tuhan. Di dalam bahasa Latin itu disebut providentia, providence dalam bahasa Inggris, itu adalah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah di dalam teologi dikatakan ada 3 macam. Yang pertama, gubernatio, pemeliharaan Allah dengan dia mengatur, memerintah alam semesta. Dia yang memerintah tata surya, dia yang memerintah bintang-bintang, dia yang memerintah matahari, dia memerintah seluruh dunia ini. Dia adalah pemerintah yang menetapkan musim-musim, dia yang menurunkan hujan dan sebagainya. Itu namanya adalah gubernatio, governance of God. Tetapi dia juga memelihara dengan cara preservatio. Preservatio adalah dia mencegah sebelum terjadinya sesuatu bencana. Seringkali Tuhan sudah mempersiapkan umatnya terlebih dahulu untuk boleh lari sehingga luput dari bencana. Misalnya ketika di dalam kitab Ester ada orang namanya Haman, dia sedang mereka-reka untuk akhirnya menjatuhkan orang-orang Yahudi pada waktu itu mau dibunuh, tetapi kemudian melalui Ester Tuhan melepaskan mereka. Sebelum hari itu tiba mereka dilepaskan. Itu namanya preservatio. Dan preservatio juga berarti memelihara, kemudian menopang. Misalnya kita lihat seluruh ciptaan ini ditopang oleh Allah, boleh berjalan dengan lancar dan sebagainya, itu adalah preservatio. Dia yang memberikan kita makanan, dia yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah kooperatio. Kooperatio berarti Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita tidak menyadari apa yang kita lakukan dipakai oleh Tuhan untuk pemeliharaan kita dan juga pemeliharaan orang-orang yang lain. Nah itu yang kita lihat di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut yang kita lihat adalah bencana, bencana, dan bencana. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang pemeliharaan Allah, ternyata Tuhan mau memakai bahkan orang yang sedang tertimpa bencana, yaitu keluarga Naomi, untuk jadi berkat bagi seluruh bangsa. Saudara sekalian, bayangkan seorang yang namanya Naomi yang sedang tertimpa kemalangan karena dia kelaparan, dia tinggal di satu desa yang namanya Bethlehem dan kelaparan, lalu pergi ke Moab. Lalu setelah sampai ke Moab, bukannya keadaan membaik, suaminya meninggal, lalu kemudian kedua anaknya meninggal, sisa 2 menantu. Dan ketika dia pulang kembali ke Bethlehem, sisa 1 menantu yang ikut. Saudara, berapa besar kehilangan yang dialami Naomi? Keluarganya hilang. Maka dia mengatakan pada tetangganya, jangan panggil aku Naomi, yang artinya menyenangkan. Panggil aku Mara, hidupku begitu pahit. Seringkali orang bertanya pada titik ini, kenapa Tuhan izinkan Naomi mengalami hal seperti itu? Tetapi saudara sekalian, sekali lagi di tengah-tengah seluruh bencana, saya mengingatkan saudara semua dengan kalimat yang penting.
ketika Anda nonton film, jangan langsung ambil kesimpulan di tengah film, karena film itu belum selesai. Demikian dengan kehidupan ini, kita mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan ini tidak peduli dan sebagainya. Tunggu dulu, film belum berakhir. Lihatlah di dalam kekekalan Allah ketika dia melihat keseluruhannya. Sampai film itu selesai. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita menonton film kadang-kadang penjahatnya untuk sementara menang. Nah saudara, ketika kita melihat film lalu misalnya jagoannya tertangkap, saudara jangan marah-marah lalu keluar dari bioskop atau meninggalkan TV saudara. Ini apa-apaan ini? Oh, jagoan saya kalah, lalu kemudian yang jahat kok menang. Belum saudara, filmnya belum selesai. Filmnya belum selesai. Demikian juga dengan kehidupan Naomi, ketika di dalam pasal 1 dia pulang dengan pahit lalu mengatakan semuanya habis, belum selesai. Dan saudara, ketika kita melihat terus pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Naomi, di pasal yang keempat tetangganya mengatakan, ya kamu memang diambil anakmu 2, tetapi Tuhan kasih kamu 1 menantu yang sama kayak 10 anak laki-laki. Saudara perhatikan, diambil 2, dikasih bobotnya 10. Tuhan mengambil, tetapi Tuhan juga memberikan. Dan apa yang Tuhan berikan lebih besar dibanding pertama kali Tuhan mengambil. Saudara-saudara sekalian, saya diajar ketika ada sesuatu yang Tuhan izinkan diambil dari kehidupanmu, kesehatankah, orang yang dikasihkah, nama baikkah, atau apapun yang diambil daripadamu, hartakah, sikap yang benar datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kalau itu dosaku, ampuni aku. Ini koreksi diri yang pertama. Yang kedua, jikalau Tuhan aku bersih di hadapanmu, ketika Tuhan mengambil sesuatu daripadaku, apa yang Tuhan ingin aku belajar? Apa yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupanku? Biar aku berserah dan menerima. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal keempat, Naomi menerima tangannya penuh dari Tuhan. Di pasal 1 dia mengatakan, aku pulang dengan tangan kosong. Tuhan mengambil semuanya daripadaku. Di pasal keempat dia boleh tersenyum dan mengatakan, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan penuh di dalam kehidupanku. Saya mengajak saudara mengingat kembali pasal demi pasal yang kita lalui, bagaimana dengan detail Tuhan memelihara kehidupan keluarga yang sederhana ini. Di tengah-tengah bencana yang begitu besar. Tetapi keluarga Naomi dipakai untuk menjadi berkat besar. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Karena dari keturunan Naomi akan muncul Daud. Dan dari Daud akan muncul, di situ Tuhan akan memakai dia menjadi keturunannya, yaitu Kristus Yesus dilahirkan dari keturunan atau benih Daud. Nah saudara sekalian, saya akan melanjutkan chapel kita. Kita bulan-bulan lalu membahas dalam kitab Rut. Dan mulai bulan ini saya akan membahas kitab 1 Samuel. Nah, kita akan membahas pada hari ini 1 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Jadi 1 Samuel pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Saya mungkin tidak akan membaca semuanya. Saya meminta siswa-siswi sekalian nanti di rumah setelah ini boleh membacanya masing-masing. Cukup panjang untuk menghemat waktu yang sangat terbatas, saya tidak akan baca semuanya. Nah, saya akan ceritakan di dalam pasal pertama, kitab 1 Samuel, pasal yang pertama. Jadi pasal pertama menceritakan bagaimana Samuel ini lahir. Dari sebuah keluarga, yaitu Elkana yang punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Lalu kemudian dikatakan bahwa Penina ini punya anak, Hana tidak punya anak. Dan dikatakan Hana ini sangat tertekan oleh karena madunya, atau dalam pengertian dia mengalami perlakuan yang berbeda, merasa mendapatkan perlakuan yang berbeda dari suaminya. Meskipun suaminya itu orang yang baik dan yang mengatakan bahwa kamu jangan akhirnya menjadi seperti merasa ditinggalkan seperti itu. Aku tetap mengasihi engkau. Nah, secara tersirat Alkitab mau mengatakan kembali kepada kitab Kejadian bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh Allah adalah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi ini tidak membuka ruang untuk poligami. Ketika di dalam kitab suci kita menjumpai adanya poligami, saudara-saudara sekalian, Tuhan secara implisit menyisipkan bagaimana kita melihat keluarga-keluarga yang akhirnya menjadi terbengkalai, muncul banyak konflik dan lain sebagainya oleh karena
permasalahan poligami. Misalnya kalau kita mempelajari detail keluarga Yakub, di situ antara istri dan istri yang berkelahi dengan luar biasa sehingga akhirnya menimbulkan begitu banyak kesulitan. Nah, sehingga dengan demikian Alkitab tidak pro terhadap poligami. Meskipun untuk sementara waktu belum tiba waktunya, kemudian Allah seolah-olah membiarkan, bukan berarti dia menyetujui adanya poligami. Nah, di dalam bagian ini diceritakan mengenai Hana yang merasa tertekan karena dia tidak punya anak, lalu kemudian Penina mempunyai anak. Kemudian Hana pergi ke rumah Tuhan, lalu kemudian berdoa di situ. Dia sangat sedih, dia tidak mau makan, dikatakan dia menangis. Lalu kemudian ketika hari mempersembahkan korban, datang ke tabernakel, di situ dia menangis di hadapan tempat altar, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan ketika Hana sedang berdoa, imam yang ada di sana, di Silo, yaitu Imam Eli, memperhatikan perempuan ini. Dikatakan Hana begitu sedih, lalu kemudian dia menangis, dia berdoa sambil komat kamit. Nah, untuk pembaca di abad 21, ini sesuatu yang mengherankan kenapa Eli mengatakan Hana itu mabuk. Nah, siswa-siswi sekalian, orang membaca dalam hati itu adalah keterampilan yang belum lama. Kira-kira tahun abad keempat di zaman Agustinus, di situ dibahas mengenai keterampilan orang membaca tanpa bersuara. Jadi membaca di dalam hati itu pada waktu kitab ini ditulis itu menjadi sesuatu yang jarang. Jadi orang yang membaca lalu kemudian komat kamit. Demikian juga orang berdoa itu kebiasaannya adalah berbicara. Nah, sekarang Hana sedang berdoa tetapi dia komat kamit dan dia menangis, lalu kemudian mungkin dengan penuh emosi dia mencurahkan ketakutannya, mencurahkan sakit hatinya di hadapan Tuhan, sehingga ketika Imam Eli melihat ini komat kamit, doa tapi tidak bicara loh, komat kamit terus gitu. Lalu kemudian dilihat lagi, oh nangis dia, oh ini mabuk, ini orang mabuk. Lalu kemudian ditegur oleh Imam Eli. Dia bilang, hei berhenti loh, kamu jangan bersikap seperti orang mabuk begitu. Ayo berhenti dari mabukmu itu, sudah berhenti. Saudara sekalian, ketika Hana ditegur, maka dia berkata kepada Imam Eli, bukan tuanku, aku ini seorang perempuan yang sedang susah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan aku tidak minum. Aku ini sedang mencurahkan isi hatiku pada Tuhan. Lalu kemudian dia bilang, tolong Tuan jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Apa itu perempuan dursila? Di dalam pasal 1 ayat 16. Di dalam pasal 1 ayat 16, perempuan dursila itu terjemahan yang lebih literal dari bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris, itu adalah daughter of Belial. Jadi kalau saudara mengecek beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata dursila itu diterjemahkan daughter of Belial atau anak perempuan Belial. Nah, nanti di dalam perkembangannya istilah Belial itu diidentifikasikan sebagai personifikasi daripada setan atau iblis. Nanti di situ Paulus mengatakan perbedaan antara Kristus dan Belial misalnya. Di situ kita melihat dalam perjanjian baru makin hari kata Belial itu mengkerucut kepada pengertian iblis atau setan. Tetapi di dalam zaman kitab Samuel ini ditulis pada zaman itu, kata Belial ini bisa diterjemahkan kehancuran, lalu kemudian kematian, binasa, sesuatu yang tidak berguna dan sebagainya. Maka istilah perempuan dursila itu boleh dikatakan, jangan anggap aku ini sebagai anak perempuan binasa. Aku ini orang binasa, orang yang tidak ada gunanya. Jangan anggap aku sebagai orang-orang yang seperti itu, yang Tuhan anggap orang-orang binasa, orang-orang yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Jangan anggap aku seperti itu. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian singkat cerita, Eli kemudian berbelas kasihan, Eli mendoakan perempuan itu, dan kemudian di situ Hana bernasar kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau memperhatikan sengsara saya, engkau memberikan saya seorang anak laki-laki, saya akan mempersembahkan dia kepada Tuhan.
Dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana dianugerahi seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Apa arti kata Samuel? Samuel berasal dari kata Syama dan El. Kata Syama itu artinya adalah dengar. Kita melihat ada Ulangan pasal 6, itu ada bagian yang disebut sebagai Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Jadi kata Shema atau Syama itu artinya adalah dengar. Shema o Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad di dalam Ulangan pasal 6. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Nah jadi kata Syama itu dengar, El itu Elohim Tuhan, Syama El itu artinya adalah Tuhan mendengar. Hana berdoa, Tuhan mendengar, lalu kemudian dia memberi nama anaknya Samuel. Dan nanti di pasal ketiga, Samuel betul-betul seperti namanya. Dia mau mendengar suara Tuhan. Nah, jadi kemudian Hana dan Elkana menepati janjinya. Jadi Hana diceritakan adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia betul-betul memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia sudah mendapatkan putra dari Tuhan. Tentunya orang yang tidak punya anak lalu punya satu orang anak, apalagi anak laki-laki. Di zaman itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak seperti hari ini. Dalam hari ini kita melihat laki-laki dan perempuan kita sudah sepakat itu semua pemberian Tuhan itu sama-sama baik, sama-sama mulia. Tetapi kita mesti tahu bahwa di dalam adat pada waktu itu anak laki-laki dianggap mungkin lebih superior secara masyarakat. Sehingga Hana merasa ini yang terbaik, saya cuma punya anak satu dan anak ini laki-laki. Dan dia bisa aja kemudian berubah pikiran, enggak lah ini untuk saya, nanti waktu saya sudah tua dia memelihara saya, dia untuk kemudian menjadi kebanggaan saya. Tetapi dia betul-betul menepati janjinya. Anak saya yang sudah Tuhan berikan, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Nah itu adalah sikap Hana. Lalu dalam pasal kedua dicatat bagaimana Hana memuji Tuhan. Nanti pujian-pujian dari Hana ini, kemudian kita akan lihat di dalam Injil Lukas, Maria memakai pujian Hana sebagai dasar untuk kemudian dia menyanyikan Magnificat. Puji-pujian dari Maria mengucap syukur atas kebaikan Tuhan atas dirinya. Jadi Hana ini diperlihatkan dalam kitab Samuel sebagai seorang wanita yang takut akan Tuhan, seorang yang demikian menghormati Tuhan, seorang yang menepati janjinya, yang memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nah ini adalah Hana. Nah lalu kemudian kita masuk pasal 2, mulai masuk ayat 11. Jadi setelah penulis Samuel ini mengisahkan tentang Hana, lalu kemudian dia masuk menuliskan mengenai Hofni dan Pinehas. Saya akan bacakan ayat 11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu, yaitu Samuel menjadi pelayan Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi Samuel dititipkan kepada Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Perhatikan kata dursila muncul. Ini sebetulnya terjemahan aslinya adalah anak Belial. Ya, sama seperti tadi pasal 1. Jadi di sini di hadapan Tuhan, anak-anak Eli itu adalah orang-orang binasa, anak-anak binasa. Jadi perhatikan, Eli punya anak, Tuhan melihat ini anak binasa. Tetapi Eli tidak melihat itu. Yang dilihat adalah Hana, perempuan yang cinta Tuhan itu adalah perempuan binasa. Jadi kita melihat di sini dikontraskan. Sebetulnya anak-anak Eli sendiri adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, dua anak ini namanya adalah Hofni dan Pinehas. Ya, nah, dua anak dari Imam Eli ini bagaimana dicatat di dalam kitab suci. Dikatakan mereka itu korupsi. Nah, jadi Eli ini imam, lalu kedua anaknya juga adalah imam. Dikatakan Eli sudah tua, sekitar mungkin 98 tahun. Nah kita bisa bayangkan kalau ayahnya sudah hampir 100 tahun,
maka mungkin anak-anaknya ini range-nya antara sekitar 40 sampai 60 tahun, itu mungkin sekali. Jadi sebetulnya anak-anak Eli ini sudah cukup umur, bahkan sudah tua, antara 40 sampai 60 tahun. Tetapi tindakan mereka itu sungguh tidak menghormati Tuhan. Para imam itu sebetulnya sudah diberi jatah, Tuhan sudah mengatur, sehingga mereka bisa hidup cukup, mereka bisa hidup sederhana dari apa yang diberikan Tuhan melalui sistem yang Tuhan sudah atur. Persembahan itu adalah untuk Tuhan, tetapi ada bagian tertentu yang boleh diambil oleh imam. Tetapi mereka tidak cukup, meskipun mereka sudah mendapatkan makanan dari Tuhan. Anak-anak Imam Eli itu serakah dan kemudian menginginkan mendapatkan lebih dari persembahan untuk Tuhan. Maka mereka memanipulasi kondisi mereka. Nanti kalau kita melihat di dalam bagian lain sejarah selanjutnya dari apa yang terjadi di rumah Tuhan, ada imam-imam yang sengaja membiarkan umatnya jatuh dalam dosa. Sehingga karena umatnya jatuh dalam dosa, di dalam pemahaman waktu itu, makin banyak dosanya, makin banyak korban persembahan yang diberikan, maka dengan demikian makin banyak yang dikorupsi. Sehingga akhirnya justru pemuka agama membiarkan umatnya jatuh untuk mendapat keuntungan sendiri. Jadi nanti kita akan masuk dalam zaman yang demikian rusak. Nah, jadi kalau para siswa sekalian membaca apapun koran dan sebagainya, lalu kemudian kamu melihat, wah ada berita ya, ini ada skandal, rohaniwan jatuh, pendeta jatuh, ada dia jatuh dalam dosa. Nah, Imam Eli ini maling persembahan, lalu kemudian anak Imam Eli juga berzina. Mereka berzina. Jadi anak-anak Eli ini dikatakan berzina di tempat di mana di dalam sejarah Tuhan menampakkan diri dan berjumpa kepada umatnya. Bayangkan ya, tempat yang bersejarah, tempat yang kudus dipakai oleh mereka dengan beraninya menjadi tempat perzinahan. Nah, jadi kalau kita membaca, loh kok ini seperti ini ya. Lalu ada orang yang pernah tanya sama saya, Pak Ivan, bagaimana pendapat Bapak mengenai ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa? Anak-anak sekalian, secara jujur, ketika kita kembali pada Alkitab, Alkitab sudah membongkar semuanya itu dari semula. Termasuk ketika kita membaca kitab 1 Samuel, maka jangan goncang imanmu. Justru ini sebetulnya yang sedang terjadi. Tuhan sudah memilih gembala-gembala, tetapi di dalam kitab suci, dalam kitab Yehezkiel, ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Nah, jadi Imam Eli dan anak-anaknya termasuk adalah gembala yang jahat. Nah, apa ciri gembala yang jahat? Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan gembala yang jahat itu menggembalakan domba, tapi tidak peduli sama dombanya, tidak peduli. Yang di otaknya dia adalah bagaimana mengeruk keuntungan dari domba-dombanya. Nah, kalau kita melihat kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya, itu kita bisa mengambil kesimpulan dia adalah gembala yang jahat seperti yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Jadi ini nabi yang jahat, imam yang sangat jahat. Karena dia tidak peduli umat Tuhan, dia tidak mengasihi umat Tuhan, dia tidak tergerak oleh belas kasihan, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengeruk keuntungan dari umat Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam kitab Yehezkiel, kalau gembala yang jahat tidak bertobat, maka Tuhan sendiri yang akan datang menggembalakan umatnya, dan dia akan menjadi musuh dari semua gembala yang jahat. Jadi di sini, semua orang yang mengikut Tuhan, termasuk nanti suatu hari jikalau engkau masuk melayani Tuhan di gereja, mungkin ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi penatua, menjadi diaken, bahkan mungkin di antara kamu ada yang menjadi hamba Tuhan, kau harus ingat, ketika engkau menjadi pemimpin, menggembalakan domba-domba Tuhan, jikalau engkau jahat, jikalau engkau berubah setia, jikalau engkau memeras, dan kemudian engkau menjahati orang-orang yang harusnya digembalakan, Tuhan berkata, aku akan menjadi musuh dari gembala yang jahat tersebut. Nah, jadi ketika kita membaca koran, kita membaca berita-berita, lalu kemudian kau mulai gelisah, kembalilah pada kitab suci dan kau melihat, oh iya, Tuhan sudah mengatakan hal itu. Ya, memang hal itu terjadi. Dalam dunia ini ada anak-anak Tuhan yang setia, tetapi juga ada orang-orang yang menyusup ke dalam rumah-rumah Tuhan yang sebetulnya adalah orang-orang jahat.
Nah, jadi di sini dikatakan anak Imam Eli juga melakukan kejahatan, mereka kemudian memakai bait suci itu untuk kemudian berbuat kejahatan. Sehingga Tuhan mengatakan mereka ini adalah anak-anak binasa, anak-anak pemberontak di dalam pasal 2 ayat 12 tadi. Nah, kita bisa bayangkan berapa jahatnya yang terjadi ya. Jadi orang datang lalu memberi persembahan, dibilang, sudah dagingnya kasih ke saya. Menurut tata cara yang Tuhan tetapkan, dipersembahkan dulu, nanti kemudian sebagian itu diberikan kepada imam. Itu sudah ada jatahnya. Tapi mereka tidak mau. Tidak usah dimasak, langsung mentah kasih saya. Mungkin dimasak sendiri lebih enak. Sudah, kasih ke saya. Lalu kemudian bilang, loh kan peraturannya begitu. Nah, apa yang dikatakan Alkitab, bahkan anak-anak Imam Eli memaksa mereka untuk memberikan kepada mereka. Berarti mereka bukan hanya mencuri, mereka juga mengancam, mereka merampok anak-anak Tuhan diberikan pada mereka. Sehingga kasak kusuk itu sudah mulai menyebar ke seluruh jemaat pada waktu itu. Itu anak-anak imam itu ya, itu mereka begitu jahat. Jadi mereka sudah menyebar kemana-mana. Nah, lalu kemudian karena anak-anak Eli itu sudah sedemikian jahat, maka Tuhan menghukum mereka. Kalau kamu memperhatikan di dalam pasal yang kedua, di situ Eli mulai menegur anak-anaknya. Sebuah teguran yang sudah sangat terlambat, sesuatu yang sudah ditupuk begitu lama, tetapi Eli tidak menegur. Nah, lalu kemudian setelah sekian lama, akhirnya Eli menegur juga anak-anaknya. Ayat 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa dan sebagainya, ini adalah teguran dari Eli. Tetapi perhatikan ayat 25, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya. Jadi mereka tidak mau dengar perkataan ayahnya. Oh papa kasih nasihat sama saya, tidak peduli. Ya, kamu katakan berdosa, saya tidak mau dengar nasihat kamu. Nah, jadi ketika seorang jatuh dalam dosa, di sini orang harus kasih nasihat. Nanti Tuhan menghukum Eli, kenapa? Karena Eli tidak menegur, tidak memarahi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Jadi anaknya sudah jatuh dalam dosa, tetapi Eli pasif. Eli diam saja. Dan ketika sudah berlarut-larut, ditegur. Dan tegurannya pun adalah teguran yang sangat lemah, yang seolah-olah membiarkan saja. Pada waktu dia sudah tua, sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, waktu anaknya sudah sedemikian dewasa, sudah demikian matang, susah diubah, baru ditegur. Dan di sini dikatakan mereka tidak mau dengar nasihat daripada orang tuanya. Kenapa? Menariknya kenapanya? Sebab Tuhan mau mematikan mereka. Sebab Tuhan mau mematikan mereka. Kalau ada orang tua yang sedang mendengar khotbah ini, semenjak anakmu masih SD, SMP, SMA, kalau mereka salah, tegur mereka, bawa mereka ke jalan yang benar. Anak-anakku SMP dan SMA, jangan engkau merasa dirimu sudah tahu semua. Engkau butuh nasihat dari orang lebih tua. Kalau ada orang yang mau menjadi gurumu, yang mau menasehati engkau, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, kalau Tuhan sudah tidak memberikan orang yang memimpin engkau, ada orang yang sudah tidak memberikan lagi nasihat, maka celakalah mereka tidak mau lagi dididik. Ketika ada orang yang masih mengasihi engkau, memarahi, memberi nasihat, mungkin itu papa mamamu, mungkin itu adalah gurumu, mungkin itu orang yang mengasihi engkau, buka telingamu, demikian kata Amsal, dengar mereka, ambillah nasihat yang baik itu sebagai kalung di dalam kehidupan kamu. Pakai itu, maka engkau akan hidup di dalam jalan Tuhan, engkau akan hidup berbahagia di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan mereka tidak mendengar nasihat ayahnya karena Tuhan mau mematikan mereka, Tuhan mau menghukum mereka. Jadi salah satu bentuk hukuman Tuhan juga adalah membuat mereka tidak lagi mendengar nasihat orang tuanya. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Mengapa Tuhan mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak mau mendengar nasihat orang tuanya? Karena mereka demikian jahat, Tuhan sudah mau hukum mereka, dan pada waktu itu Eli mau menasihati anaknya, Tuhan membuat nasihatnya tidak mau didengar. Wah, waktu anak-anak Eli tidak mau dengar nasihat, seolah-olah mereka hebat. Ya, seolah-olah mereka mengatakan, Papa kuno,
Ya, apa yang kamu ngomong? Saya mau saya sendiri. Haha, tidak usah dengar, papa sudah tua. Saya lebih hebat. Seolah-olah mereka membuang papa mereka. Mereka seolah-olah sedang berkuasa, mereka jauh lebih hebat. Tetapi ketika melihat dari pandangan Allah, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Mereka tidak mau dengar nasihat, justru karena Tuhan biarkan mereka. Biar binasa. Biar mereka mati. Tidak usah dengar nasihat. Anak-anakku, jikalau hari ini kau masih mendengar nasihat, bukalah telingamu, bukalah hatimu. Dengarlah nasihat, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah anak-anak Imam Eli. Lalu kemudian juga dicatat mengenai Imam Eli. Itu ditulis di dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Eli juga dicatat sebagai orang yang bersalah. Apa kesalahannya? Eli tidak mabok, Eli tidak berjudi, Eli tidak berzinah, Eli tidak memukuli anak-anaknya. Ia juga tidak cemburu, ia tidak iri hati terhadap Samuel. Eli tahu bahwa Tuhan akan membuang dia, dan Eli tahu bahwa yang menggantikan dia adalah Samuel. Tetapi Eli tidak menjahati Samuel, Eli tidak iri terhadap Samuel. Nah, meskipun dia tidak melakukan hal-hal itu, Eli adalah seorang hamba Tuhan yang sangat pasif. Dia tidak ada interest untuk aktif melakukan sesuatu, bahkan dia cenderung membiarkan anak-anaknya hidup di dalam dosa. Anak-anaknya sudah berdosa sedemikian besar, tetapi Eli tidak keras terhadap anak-anaknya. Dia keras terhadap orang lain, tapi dia tidak peduli pada anak-anaknya. Bayangkan, dia bisa mengatakan Hana yang baru satu kali datang, yang sedang terseduh-seduh menangis di hadapan Tuhan, dia bisa menaruh curiga bahwa dia adalah seorang perempuan binasa. Kelakuanmu seperti perempuan binasa. Kamu orang mabok ya, seperti orang tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, orang binasa. Sampai Hana mengatakan, aku bukan seperti yang kau pikirkan, aku bukan seperti itu. Aku hanya menumpahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, aku bukan perempuan seperti itu. Tetapi tuduhan dia yang sudah nyata terjadi pada anaknya, Eli tidak bisa lihat. Eli tidak melihat. Eli keras pada Hana, tetapi Eli membiarkan anaknya dan hanya menghimbau. Kalau dia memang melihat anaknya berbuat jahat, dia berzina. Dan anaknya seorang imam. Kalau dia mengetahui bahwa anaknya mencuri apa yang harusnya diberikan pada Tuhan. Dan dia menjadi seorang imam, harusnya diskors. Panggil, hai anakku, karena kau melakukan itu, maka diskors, digembalakan. Kalau tidak mau bertobat, berhenti, tidak boleh jadi imam. Apa yang kamu curi, kembalikan. Nah itu adalah sesuatu ketegasan. Tetapi Eli tidak melakukan itu. Ya kalau bisa jangan begitu anakku ya. Tetapi dia tetap dibiarkan menjadi imam. Terus dibiarkan berzina. Terus dibiarkan melakukan dosa-dosanya. Dibiarkan untuk mencuri. Dia tidak melakukan sesuatu. Dia keras terhadap orang lain. Tetapi kepada anaknya dia tidak mau melakukan apa-apa. Maka Eli diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Anak-anakku, sebagai seorang guru, kadang Bapak di kelas mengingatkan kalian, di dalam melalui chapel mengingatkan kalian, apa yang perlu diingatkan, apa yang Tuhan pesankan dalam hati kami guru-guru sudah kami sampaikan. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa pada waktu hari penghakiman nanti, kami tidak dihakimi oleh Tuhan, melainkan apa yang harus kami katakan dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kasih, kami sudah sampaikan semuanya kepada engkau. Sehingga engkau juga dengan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan, biarlah engkau menerima semua nasihat itu, dan engkau juga boleh bertumbuh dalam Tuhan. Nah di dalam pasal 2 ayat 30, Tuhan berkata, Tuhan mengatakan di dalam bagian terakhir di ayat 30, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, siapa menghina aku akan dipandang rendah. Jadi di sini Tuhan mengatakan, kalau kamu hormat sama aku akan menghormati engkau. Kalau engkau merendahkan aku atau menghina aku akan merendahkan kamu. Nah ini di sini Tuhan memberikan prinsip ini, lalu kemudian dia di ayat atasnya berbicara mengenai Eli. Eli dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak menghormati aku, tetapi dia lebih menghormati anak-anaknya ketimbang aku. Nanti
Kalian bisa melihat ayat ke-29, bagian yang terakhir, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, di sini Tuhan bongkar. Yang pertama, Eli, kamu tidak menghormati aku. Engkau memandang rendah aku. Loh, kan yang memandang rendah kan anak-anakku Tuhan. Iya, tetapi engkau lebih menghormati anak-anakmu ketimbang menghormati aku. Maka engkau sedang merendahkan aku. Dan berikutnya Tuhan bongkar. Kamu pun diam-diam menikmati apa yang dicuri oleh anak-anakmu. Nah, ternyata Eli pasif-pasif. Dia juga mengambil bagian yang dicuri itu. Maka di sini bukan gemuknya yang ditegur oleh Tuhan. Bukan karena Eli gemuk, tetapi gemuk karena apa? Istilah engkau menggemukkan dirimu itu adalah karena dari bagian yang dicuri dari Tuhan, yang harusnya dia tegur, tapi dia tidak bisa menegur mungkin karena dia juga menikmati. Jadi Eli pun juga jatuh dalam dosa. Jadi kitab 1 Samuel seperti juga dengan kitab Hakim-Hakim dibuka dengan suasana yang demikian suram. Seperti waktu kita membaca kitab Rut. Seolah-olah tidak ada yang baik. Nah, disinilah nanti muncul Samuel dan muncul pengharapan dari Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita melihat berita, waduh Tuhan kok begini ya, suasana gereja seperti ini ya. Kenapa ada hal-hal seperti ini? Anak-anakku jangan gelisah, jangan takut. Kembali kepada Alkitab dan kau akan mengetahui, oh begini ceritanya. Ini bukan hal yang baru, sepanjang sejarah seperti ini. Oh, kadang-kadang Tuhan izinkan ada kondisi kelihatan gelap seperti ini. Tetapi di situ Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tuhan sedang mempersiapkan Samuel yang cara hidupnya lain dari anak Imam Eli, yang cara hidupnya lain dengan Eli. Dan di situ sementara anak-anak Eli itu jatuh dalam dosa, sementara Eli juga mentoleransi dosa, dicatat 4 kali Samuel hidup di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jadi di sini dikatakan mereka tidak menghormati Tuhan. Apa sih artinya mereka tidak menghormati Tuhan? Ya, secara sederhana boleh kita katakan ada 3 hal. Yang pertama, orang yang menghormati itu kan orang yang memberikan apa yang terbaik. Nah, ini definisi yang diambil dari Maleaki. Tuhan bilang, kamu kalau kasih pada pembesar, pada bupati gitu ya misalnya, kamu mau kasih binatang untuk upeti kepada bupati, kamu pasti kasih yang terbaik. Tidak mungkin kamu kasih yang tidak baik. Tetapi kenapa waktu engkau memberikan persembahan kepada aku, engkau memberikan yang cacat? Kata Tuhan demikian. Jadi mereka tidak menghormati Tuhan dengan tidak memberikan yang terbaik. Anak-anakku, ketika kita memberikan persembahan, bukan jumlahnya yang mungkin Tuhan lihat, tetapi bagaimana engkau memberi. Apakah engkau sudah memberi dengan jujur di hadapan Tuhan? Kita memberikan tips dengan tidak hormat kepada Tuhan, atau kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada orang yang bisa memberi banyak, ada orang yang memberi sedikit. Bukan itu yang Tuhan lihat. Persentasenya Tuhan lihat, hatinya Tuhan lihat, sikapnya Tuhan lihat. Ada satu orang anak waktu itu tidak bisa datang KKR karena waktu itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Papa mamanya belum menjadi Kristen sehingga dia ada keberatan anaknya datang. Tetapi meskipun anaknya tidak datang, pada waktu itu kami panitia menerima persembahan uang. Di situ guru agamanya mengatakan, murid kami tidak bisa datang, tapi dia minta ini diberikan kepada Pak Stephen Tong. Kita buka sebuah surat, di situ dikatakan, saya sudah mendengar kita akan datang KKR. Saya tidak bisa datang, maka kemudian saya menabung, saya menitipkan uang persembahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di KKR anak. Jumlahnya 30.000. Jadi seorang anak, dia menabung dari uang jajannya, dia mendapatkan 30.000. Nah, Pak Andra mungkin tahu, karena itu mungkin Pak Andra kenal anaknya ya. Jadi pada waktu itu, jadi ada orang yang yang memberikan persembahan, dan saat itu ketika Pak Stephen Tong membacakan suratnya, saya tidak bisa datang, saya menitipkan ini, kami semua demikian terharu. Kami melihat anak ini demikian menghormati Tuhan. Dia bahkan tidak datang, tapi dia mencintai Tuhan, mencintai jiwa-jiwa. Dia memberikan, itu tidak seberapa, 30.000 rupiah. Tetapi itu tabungan dia berikan dari hati, menghormati Tuhan. Tetapi apa yang diberikan oleh anak-anak Imam Eli?
Dia mencuri, dia menghancurkan, dia tidak menganggap semua yang dari Tuhan itu sebagai sesuatu yang suci. Dibuat main-main semuanya. Apa yang Tuhan katakan sakral, apa yang Tuhan katakan kudus, Tuhan perintahkan mesti begini, mesti begitu, ditabrak semuanya, tidak ada hormatnya sama sekali. Maka di sini Tuhan mengatakan, engkau merendahkan aku merendahkan engkau. Engkau menghormati aku menghormati engkau. Nah di sini berbeda sekali dengan Hana yang mengekspresikan cintanya kepada Tuhan, memberi yang terbaik. Anak-anak Imam Eli merampok dan mencuri, melecehkan kesucian Tuhan. Yang kedua, apa artinya menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan itu juga artinya ingin menyenangkan Tuhan. Jadi ketika hidup kita itu fokus, saya bangun tidur sampai tidur lagi, cuma satu keinginan saya ingin tindakan saya menyenangkan hati Tuhan. Kekristenan itu bukan agama hukum. Jadi saya melakukan ini karena dikatakan begini. Jadi karena Tauratnya begini, saya wajib. Itu agama Immanuel Kant. Itu agama kewajiban. Immanuel Kant mengatakan kenapa kita harus melakukan segala sesuatu? Karena wajib, sudah titik motivasinya itu. Hukumnya wajib, ya lakukan karena wajib. Tetapi kita bukan seperti itu. Kita melakukan bukan sekedar karena wajib. Kita melakukan karena kasih. Kita melakukan karena cinta. Kita melakukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Tuhan, aku tidak mau melakukan sesuatu yang menyedihkan hatimu. Saya ingin menyenangkan engkau. Sementara Eli fokus untuk menyenangkan anaknya. Dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Eli fokus menyenangkan hati anak-anaknya. Mentoleransi dosa mereka. Ikut menikmati hasil curian mereka. Sambil mencuri uang milik Tuhan. Sambil dia memperlihatkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Siswa-siswi sekalian, mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Dan salah satu latihan menyenangkan Tuhan adalah di dalam surat Yohanes dikatakan, engkau bilang engkau mengasihi Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak mengasihi sesamamu, engkau tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana engkau bisa klaim dirimu sedang mengasihi Tuhan? Maka bagi Yohanes, kalau engkau mengasihi Tuhan, tunjukkanlah hal itu dengan engkau mengasihi sesama manusia. Ketika engkau mau menyenangkan Tuhan, anak-anakku, cobalah belajar menyenangkan orang-orang di sekitar kamu di dalam Tuhan. Eli mau menyenangkan anaknya, tapi menyenangkan anaknya tidak di dalam Tuhan, bahkan melawan firman Tuhan. Coba senangkan papa mamamu, coba senangkan teman-temanmu, senangkan gurumu, senangkan kakak atau adikmu, senangkan di dalam Tuhan. Belajar fokus hidup kita bukan pada diri, belajar memperhatikan orang lain. Ini momen-momen PSBB, banyak keluarga bisa lebih ada waktu berkumpul. Siswa-siswi sekalian, pakailah, coba satu hari, pikirkan orang lain, pikirkan menyenangkan mamamu, pikirkan menyenangkan papamu, pikirkan menyenangkan kakak atau adikmu. Coba bikin program, coba kamu bikin kegiatan, coba kamu catat sesuatu setiap hari. Bagaimana engkau ingin mengekspresikan rasa ingin menyenangkan itu dalam tindakan. Itu sebuah latihan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita belajar menyenangkan orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kita, di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, tadi menghormati, memberikan yang terbaik. Menghormati dengan menyenangkan. Yang ketiga, menghormati berarti memberi bobot yang besar pada perkataan Tuhan. Menganggap perkataan Tuhan itu yang paling penting, itu menghormati. Ya, kalau saya ketemu sama seorang anak, lalu kemudian saya katakan, nak itu tolong perhatikan ya, saya lihat itu sekitar meja kamu itu banyak sampah loh. Jangan buang sampah di situ, nanti pulang kembali dipungut ya, dibersihkan, tanggung jawab masing-masing areanya. Iya Pak, lalu dia balik. Terus sama sekali bukannya dia bersihkan sampahnya, dia tambah buang sampahnya. Saya tahu dia tidak menghormati. Dia tidak menghormati, dia tidak menganggap perkataan itu sebagai sesuatu yang penting. Ya. Lalu saya panggil lagi, kok ditambahi sampahnya? Oh gitu Pak ya. Jadi saya harus bagaimana? Nah kan kita harus belajar. Kalau lingkungan kamu kotor, orang lain juga terganggu. Nanti kamu pergi ke situ, kamu punguti sampahnya, kamu buang ke tempat sampah. Kamu jaga kebersihan masing-masing. Oke Pak, dia balik, dia makan permen karet, tempel kemana-mana. Itu artinya dia tidak menghormati perkataan. Nah tetapi ketika ada seorang anak, misalnya saya mengatakan, nah itu meja kamu sekitarnya itu kotor, tolong dibersihkan ya. Siap Pak, dia langsung pergi punguti, bahkan ditambah lebih dia ambil kain pel di dapur, lalu kemudian dia bersihkan sampai mengkilat. Terus dia datang sama saya, Pak sudah mengkilat Pak. Berarti
orang ini mengindahkan atau menganggap penting perkataan seseorang. Nah, menghormati Tuhan termasuk adalah apa yang Tuhan katakan itu dianggap mempunyai bobot yang sangat besar. Tuhan berfirman, saya taat. Tuhan berfirman apa tentang hidup saya mau taat. Tuhan berfirman apa tentang sikap saya sebagai seorang anak, saya taat. Tuhan mau berkata apa sikap saya sebagai pelajar, saya taat. Tuhan mau berfirman apa terhadap saya sebagai anggota gereja, saya taat. Tuhan mau berfirman apa terhadap sikap saya sebagai seorang warga negara, saya taat. Sebab perkataan Tuhan saya pegang teguh. Itu artinya menghormati Tuhan. Jadi di dalam hal ini Tuhan mengatakan siapa menghormati aku menghormati dia. Barang siapa yang melecehkan aku memandang rendah orang itu. Nah, ini adalah Imam Eli. Lalu yang ketiga Samuel. Yang keempat Samuel. Jadi kita melihat Hana, kita melihat anak Imam Eli, kita melihat Imam Eli, dan yang keempat Samuel. Samuel adalah orang yang dicatat dikontraskan. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi yang demikian suram, bahkan di tabernakel, di rumah Tuhan, ada begitu banyak kejahatan. Nah, anak-anak sekalian, tidak bisa dikatakan, wah kalau saya ada di gereja, saya pasti baik. Kalau saya dekat-dekat dengan gereja, itu pasti baik. Nanti di dalam pasal keempat, Tuhan ingin mengajarkan jangan percaya mitos-mitos seperti itu. Oh, kalau saya memanggul bait tabut perjanjian, perang pasti menang. Tuhan izinkan mereka pakai tabut perjanjian, kalah perang. Karena itu mitos. Yang penting adalah relasi dengan Tuhan, bukan dekat dengan benda-benda, ada di tempat tertentu, pegang benda tertentu, bukan seperti itu. Jadi bukan dikira kalau kita sudah sering datang ke gereja, sering dekat dengan rumah Tuhan, oh pasti akan menjadi langsung baik. Itu adalah mitos. Di dalam kitab suci yang baru kita baca, kita melihat bagaimana Eli dan anak-anaknya itu dekat dengan tabut perjanjian. Eli mungkin tidur di dekat situ, saudara. Ya, dia adalah penjaga rumah Tuhan. Dia tidur di suasana rohani. Anak-anaknya dibesarkan di dalam suasana rohani, tetapi dia jahat dan tidak menghormati Tuhan. Tetapi di situ juga ada seorang anak namanya Samuel. Dan Samuel bertumbuh berbeda dengan anak-anak Imam Eli. Dicatat 4 kali Samuel tumbuh di hadapan Tuhan. Samuel tumbuh diberkati oleh Tuhan. Siswa-siswi sekalian, menjadi pinter, menjadi terkenal, menjadi luar biasa sukses, itu nomor kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Saya betul-betul pesan, jadilah anak yang bertumbuh menghormati Tuhan. Maka engkau akan dihormati oleh Tuhan. Pesan saya dengan sungguh-sungguh, khususnya bagi kelas 3 yang sebentar lagi akan berpisah, saya pesan sungguh-sungguh seumur hidupmu, biarlah engkau bertumbuh takut akan Tuhan, engkau bertumbuh di hadapan Tuhan, dan engkau bertumbuh diberkati Tuhan. Ada orang yang terus berbuat jahat puluhan tahun, Tuhan biarkan, diberi nasihat, saking jahatnya Tuhan bilang, sudah, tutup telinganya mereka, sehingga mereka tidak mau dengar nasihat lagi. Dia seolah-olah hebat, lalu kemudian Tuhan timpakan murka kepada mereka. Tapi ada orang seperti Samuel yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang membuka telinganya mendengar suara Tuhan. Dan orang seperti ini dikatakan bertumbuh diberkati oleh Tuhan. Samuel ini menjadi tipologi Kristus. Nanti ayat yang sama muncul, dikatakan Kristus bertambah besar, makin disukai Allah, makin disukai manusia. Seperti Samuel bertumbuh besar, makin disukai Allah, makin disukai oleh manusia. Nah, Samuel ini seorang yang lahir di zaman, di pasal 3 dikatakan, di zaman di mana firman Tuhan jarang. Nah, di dalam pertanyaan itu, ini sudah terjawab. Ada yang tanya, seorang siswa tanya, kenapa Tuhan membiarkan ada 400 tahun, tidak ada nabi antara Maliaki sampai Matius. Bukan di zaman itu saja, di sini dikatakan bahwa di zaman itu, firman Tuhan jarang. Nah, apa yang terjadi di Maliaki juga sudah dinubuatkan oleh nabi seperti Amos dan sebagainya. Akan ada kelaparan besar, dia mengatakan. Orang-orang akan lapar. Lapar bukan karena tidak ada makan, makanan banyak. Tetapi orang akan lapar karena tidak ada firman Tuhan. Nah, itu sudah dinubuatkan. Jadi apa yang akan terjadi memang Tuhan sudah rencanakan.
Mengapa Tuhan izinkan begitu? Kita tidak tahu, itu adalah kedaulatan Allah. Nah, Samuel lahir di satu zaman di mana firman Tuhan itu jarang. Nah, kita juga melihat skandal yang terjadi, firman apa yang mereka dengar dengan orang-orang seperti anak-anak Imam Eli, apa yang dikhotbahkan oleh mereka. Ketika para imam yaitu anak-anak Eli itu mengajar, kita tidak bisa bayangkan apa yang diajarkan oleh anak dari Imam Eli itu. Nah, jadi ketika kita melihat di dalam kitab suci, ketika kita membaca bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, berarti Eli, Hofni, Pinehas itu tidak mendapatkan firman Tuhan. Sehingga boleh dikatakan mungkin pada saat itu pertumbuhan rohani jemaat juga suram sekali. Jikalau firman Tuhan tidak diberikan, jikalau pemahaman akan firman Tuhan tidak diberitakan, maka dengan demikian kerohanian juga menjadi menyusut. Nanti kita akan lihat di dalam zaman nabi-nabi, ketika nabi-nabi palsu itu muncul, maka di dalam satu generasi, orang itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan pengajaran Tuhan yang benar. Yang mereka ajarkan adalah Injil yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan nanti membangkitkan para nabi untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah situasi di mana firman Tuhan begitu jarang. Nah, jadi di sini dikatakan di pasal 3, siswa-siswi boleh membaca, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, jadi kalau kita melihat Samuel ini justru diberikan Tuhan untuk mengawali satu babak baru. Di tengah-tengah firman Tuhan itu jarang, sekarang Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada orang Israel. Maka jikalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan seperti yang dicantumkan dalam kitab suci, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena ada satu zaman di mana firman Tuhan tidak lagi diberitakan. Saya masih ingat ketika saya SMA, haus sekali, pengen belajar firman Tuhan. Tapi tidak ada. Saya tinggal di satu tempat di mana waktu itu buku juga demikian jarang, tidak bisa dapat buku. Lalu kemudian mau dengar, waktu itu belum ada internet, yang ada adalah kaset khotbah. Tapi kaset khotbah itu pun jarang sekali, jumlahnya sedikit di kota saya. Dan kalau mau beli pun harganya tidak murah pada waktu itu. Sehingga dengan demikian untuk mendengarkan firman Tuhan itu banyak orang yang haus tapi tidak bisa dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada masanya di mana mendengarkan firman Tuhan itu sedemikian jarang. Nah, jadi ketika firman Tuhan itu jarang, maka orang-orang menjadi kelaparan. Orang-orang akhirnya tidak lagi mendengarkan firman Tuhan yang sejati. Pemberita firman Tuhan yang setia tidak diberitakan. Ada beberapa pengecualian, misalnya dalam ayat 27 dikatakan seorang abdi Allah datang, tidak dicantum namanya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana mereka nabi ini kemudian menegur dosa Eli dan dosa anak-anaknya. Nah, jadi dikatakan bahwa firman Tuhan jarang dan mereka akhirnya menjadi kelaparan. Jadi orang lapar dua hal. Pertama, Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Tuhan tidak memberikan pemberitanya. Tuhan tidak memberitakan hamba-hamba Tuhan-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang menutup telinganya sehingga mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan. Itu terjadi pada Yesaya. Jadi ada saatnya Tuhan tidak memberikan pemberita firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang dengan setia harus menceritakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus mendoakan mereka. Doakan sekolah-sekolah teologi, orang-orang yang sedang belajar firman Tuhan. Biar mereka bukan menjadi orang yang menghormati manusia, seperti yang dicantum dalam kitab suci tadi. Tapi menghormati Tuhan. Mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Kita mendoakan juga supaya Tuhan membangkitkan orang-orang yang berani memberitakan firman Tuhan dengan kesetiaan kepada Tuhan dan tidak takut kepada manusia. Nah, jadi dalam kitab suci dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang jarang. Maka Samuel ini seorang yang jarang. Seorang yang jarang di tengah-tengah ketika tidak ada firman Tuhan, Tuhan munculkan seorang pemberita firman Tuhan yang setia. Saudara, ketika Samuel mendapat panggilan Tuhan 3 kali, Samuel, Samuel, lalu kemudian dia datang ke Imam Eli, dan Imam Eli mengatakan, wah ini bukan saya tapi ini Tuhan ini. Nanti kalau panggil lagi bilang, ya Tuhan di sini saya mendengar. Hineni, here I am Lord.
berkatalah padaku. Itu kata hineni, kata yang penting sekali ketika Tuhan berbicara, saya harus katakan hineni, here I am. Maksudnya apa? Saya terbuka. Kita nggak bisa mengatakan, Samuel, sibuk Tuhan, nggak bisa. Hineni, di sini saya, berkatalah Tuhan, saya siap mendengar. Lalu kemudian di situ Tuhan berfirman. Sudah tahu apa yang Tuhan beritakan kepada Samuel kecil? Bukan berita yang enak. Kasih tahu sama Eli. Tuhan ceritakan bagaimana dia akan menghukum Imam Eli. Jadi kepada Samuel, Tuhan memberitakan kepada dia dengan setia, beritakanlah penghakiman. Saudara, ketika itu Samuel sampai pagi tidak berani ketemu Imam Eli. Ya. Dia antusias ketemu Imam Eli, habis dengar firman Tuhan itu dikatakan dia tidur sampai pagi, dia tidak berani. Coba bisa bayangkan, Tuhan mengatakan pada Samuel, saya kasih tahu ya, saya akan genapi, Imam Eli akan mati begini-begini, anaknya akan mati begini-begini. Katakan sama dia. Tidak mungkin dong Samuel kemudian datang, Imam Eli, yuhu, ada berita dari Tuhan buat Anda. Apa? Ayo, apa Samuel? Mau tahu apa mau tahu banget gitu ya. Ayo, udah gak sabar ya, saya mau cerita ya. Apa Samuel apa? Gini loh, kamu akan mati loh. Saya percaya Samuel tidak akan seperti itu. Dia begitu berat, sampai Eli bilang, Samuel, dia penasaran. Tuhan bilang apa? Mungkin Samuel diam. Samuel, Tuhan bilang apa? Samuel diam. Terus kemudian Eli bilang, demi Tuhan yang hidup, kamu harus ngomong. Celaka kamu kalau tidak ngomong. Kamu harus jujur, semua yang Tuhan ngomong harus ngomong. Di situ Samuel dilatih untuk belajar ngomong. Dan kalimat pertama yang Samuel katakan dari Tuhan untuk Eli adalah penghakiman. Dalam kitab Wahyu nanti dikatakan penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Samuel belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Mengatakan apa yang Tuhan ingin ia katakan. Bukan apa yang ingin didengar oleh manusia, tetapi menyatakan kebenaran. Adik-adik sekalian, hari ini engkau melihat ada dua cara hidup. Cara hidup daripada anak-anak Imam Eli dan cara hidup daripada Samuel. Yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang jujur mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada dunia ini. Dan pada waktu hari ini, kalau Samuel mendengar suara Tuhan dan dia mengatakan, ya Tuhan, di sini saya. Pada waktu hari ini, ketika Tuhan berbicara, mungkin lewat pembacaan firman. Dan hari ini lewat khotbah yang kau dengar, Tuhan memanggil engkau. Tuhan mau engkau menjadi anaknya yang sungguh-sungguh. Tuhan mau engkau menyerahkan hidupmu. Tuhan mau engkau menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang tidak main-main. Tuhan mau engkau hidupmu diubah. Apakah engkau mau menjawab, ya Tuhan, di sini saya bersedia. Hari ini, ketika Tuhan memanggil engkau, memanggil namamu, seperti dia memanggil Samuel, Samuel, apakah engkau mau mengatakan, ya Tuhan, di sini saya hambamu, berbicaralah. Apakah saudara mau? Saya berharap, saya mendoakan, saudara membuka hati saudara bertumbuh, bukan di dalam kejahatan. Anda membuka telinga mendengar nasihat, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan tumbuh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, dan kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami melihat ada orang-orang yang dibesarkan di sekitar rumah Tuhan, di dalam sekitar tabernakel. Tetapi ada orang-orang yang menghina kesempatan dari Tuhan, yang berbuat jahat. Namun juga ada orang yang menunjukkan hormat dan cinta kepadamu. Biarlah kami menunjukkan hormat kepada Tuhan. Kami menganggap penting perkataanmu. Kami belajar mengasihi Engkau. Dan kami belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum saya berikan kepada Pak Andra. Ada banyak pertanyaan, tetapi saya hanya akan pilih 2 saja untuk saya jawab pada hari ini. Ada satu pertanyaan dari anak kelas 8, saya bacakan. Bukankah semua agama akan mencari faktor bantuan untuk membuktikan agamanya paling benar dan merasa paling benar? Mengapa harus ikut ajaran Kristen? Nah, jadi mungkin rekan kita yang kelas 8 ini mikir, iya ya,
saya mungkin orang Kristen, ada orang agama bukan Kristen, lalu kemudian saya percaya ini benar. Tapi dia juga bilang dia paling benar. Lalu kemudian ketika kita ketemu, kita pasti akan mencari bukti-bukti untuk menunjukkan saya paling benar. Itu sikap baik apa enggak ya? Lalu kemudian kalau saya ikut Kristen, apa dasarnya ya? Kenapa saya harus ikut Kristen? Apakah Kristen paling benar? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Begini ya, yang pertama. Waktu saya mengatakan kebenaran, ya, bukan berarti saya sombong. Waktu saya mengatakan kebenaran, bukan berarti saya benci yang lain. Nah, ini harus dibedakan ya, antara menyatakan benar dengan sombong, dua hal yang beda. Antara menyatakan benar dengan benci, itu dua hal yang beda. Sekarang saya ambil contoh, misalnya di sini ada sebuah gelas, lalu saya ditanya sama orang, Pak Ivan, itu ada berapa gelas? Saya bilang, oh ini satu. Lalu ada satu anak maju ke depan, dia bilang, Pak Ivan, ini 5 gelas. Saya bilang, 1. Terus dia bilang, 5. Ada satu orang maju, ini 3 Pak Ivan. Enggak, ini 1. Lalu kemudian yang 5 bilang, Pak Ivan jangan sombong begitu dong, itu 5 gelas. 1. Loh Pak Ivan jangan anggap diri paling benar, itu 5 gelas. 3. Oh, saya jadi bingung kan. Saya bilang 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Jadi saya harus bagaimana? Saya tanya. Pak Ivan bilang 1, saya bilang 5, teman saya bilang 3. Pak Ivan harus bilang semua benar. Nah, saya tidak bisa dong. Masa 1 menjadi 5, 1 menjadi 3. Maka saya bilang sama mereka, gini ya, 1 itu 1 bukan 5, 1 bukan 3. Jadi gelas ini 1. Maka kalau kamu bilang gelas ini 3, kamu bilang gelas ini 5, kamu salah. Nah, ini adalah kejujuran. Ketika saya mengatakan ini 1, bukan berarti saya sombong. Ketika saya mengatakan ini 1, bukan berarti saya benci yang lain. Saya kalau misalnya benar, harus mengatakan dirinya benar. Nah tapi bagaimana kalau orang lain juga merasa dirinya benar dan ngaku dirinya benar? Oke, saya boleh mengatakan sama mereka begini. Ya, saya tetap mengasihi engkau, saya menghargai engkau, kita sama-sama manusia, engkau punya pendapat yang beda sama saya. Tapi ini 1, tidak menjadi 5. Nah jadi perhatikan ya, kalau saya mengatakan kita semua sama-sama, kita mengasihi, ya sudah, ini 1, ini bisa 5, ini bisa 3. Saya salah, saya justru tidak jujur. Saya harus mengatakan, saya mengasihi kamu, kita hidup sama-sama sebagai manusia, kalau bisa saya ingin menunjukkan pada kamu ini 1, tetapi bagaimanapun juga saya mengasihi engkau. Nah ini yang harus kita lakukan. Kalau memang itu adalah kebenaran, kita harus menyatakan itu benar. Kita tidak bisa mengatakan semuanya benar. Karena kalau kita menyatakan semuanya benar, berarti kita sendiri kontradiksi. Ya, kalau kita meneliti ajaran semua agama-agama, itu bukan hanya ada perbedaan, tetapi juga ada kontradiksi. Semua orang yang belajar agama masing-masing secara mendalam akan mengerti semuanya itu. Kalau engkau mau mengatakan bahwa cara keselamatan di dalam Kristen sama dengan Islam, sama dengan Buddha, bukan hanya orang Kristen, orang Islam dan orang Buddha juga tidak akan terima. Karena di situ ada hal-hal yang berbeda-beda. Maka pada waktu engkau menyatakan saya percaya kepada kebenaran, saya percaya kepada apa yang benar, itu bukan berarti engkau menjadi seorang yang sombong. Bahkan ketika orang mengatakan semua agama tidak boleh merasa dirinya paling benar. Loh, jadi gimana? Semua agama harus bilang semuanya sama-sama benar. Loh, berbeda kok dibilang semua sama-sama benar. Iya kan? Di dalam kekristenan percaya keselamatan karena apa? Karena bukan bergantung pada manusia. Ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan misalnya ajaran yang lain, misalnya agama Buddha, ada perbedaan. Ya. Dengan agama Islam ada perbedaan. Satu-satunya jalan keselamatan di dalam iman Kristen adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam agama lain berbeda. Nah kalau kita mengatakan semua sama, itu justru adalah kontradiksi yang luar biasa. Dan orang yang mengatakan semua sama, itu juga dasarnya apa? Jadi kalau orang mengatakan agama-agama nggak boleh klaim paling benar, kalau klaim paling benar sombong. Nah jadi yang benar gimana? Yang benar adalah semua benar. Nah itu kalimat itu kan berarti lebih sombong dari semua agama. Bisa tanggap? Jadi ketika semua agama dengan jujur, misalnya orang Kristen mengatakan ini kebenaran, maaf saya mengasihi kalian, tetapi yang benar saya harus katakan benar. Ya. A tidak bisa menjadi B, A adalah A. Nah jadi ada kebenaran. Nah tugas kamu adalah kemudian ketika engkau percaya beriman kepada Tuhan, mengapa engkau tahu itu benar? Alkitab mengatakan karena anugerah.
Jadi bukan karena engkau membandingkan, bukan karena engkau lalu kemudian melakukan penganalisaan, akhirnya kamu percaya ini yang benar. Seringkali tidak demikian. Alkitab mengatakan manusia mengerti kebenaran. Dari mana engkau tahu firman Tuhan kebenaran? Dari mana engkau tahu Kristen itu benar? Yohanes Calvin mengatakan internal testimony of Holy Spirit. Jadi Roh Kudus itu bersaksi di dalam hatimu menyatakan ini benar. Nah, setelah kamu tahu itu benar, tugas kamu adalah makin memantapkan bahwa itu benar. Dengan cara apa? Fide quaerens intellectum. Iman, kemudian mengejar pengetahuan. Jadi kamu sekarang sudah beriman, sekarang belajar baik-baik, kamu ikut pemahaman Alkitab, engkau belajar banyak supaya engkau lebih mengerti. Sehingga kamu tahu, oh iya, ini ternyata kenapa Tuhan memberikan kitab suci mengajarkan ini adalah kebenaran. Pertama, orang mengerti kebenaran karena Roh Kudus bersaksi dalam hati, bukan karena menang debat, bukan karena apa? Bukan berarti debat tidak penting, ya. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Kudus itulah yang menyadarkan manusia akan dosa, akan penghakiman, dan akan pengampunan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, ini saya jawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, menurut Mazmur 91, Tuhan berkata kalau manusia tidak perlu takut terhadap penyakit sampar. Dan Tuhan juga berkata kalau siapapun yang kembali padanya, ia akan menyertainya. Tuhan juga berkata kalau ia akan memberhentikan atau memusnahkan penyakit sampar bila manusia kembali kepadanya. Jika kita semua sudah kembali kepada Tuhan, butuh berapa lama sampai COVID-19 musnah? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama saya akan membahas Mazmur 91. Jadi memang Mazmur 91 mengatakan berlindunglah kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut akan bahaya sampar dan sebagainya. Nah, tetapi siswa-siswi sekalian harus mengerti Alkitab itu ada banyak genre. Dan setiap genre itu harus dimengerti dengan teliti, dengan bertanggung jawab sesuai dengan makna penulisnya. Mazmur itu adalah genrenya, itu adalah puisi, itu adalah sastra. Maka kalau kita membaca puisi, kita tidak boleh menafsirkannya sebagai literal begitu saja. Saya ambil contoh begini. Saya kutip satu puisi dari Chairil Anwar yang sangat terkenal, judulnya Aku. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Walau peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Terus kemudian di bait terakhir, aku makin tidak peduli lagi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu puisi dari Chairil Anwar. Bukan berarti ketika kamu membaca, aku ini binatang jalang. Oh, ini penulisnya binatang. Kok bisa mikir kayak manusia ya? Nah, kan itu tidak bisa ditafsirkan harafiah. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Sudah binatang, jalang, terbuang. Terus binatangnya ini ditembakin, meski peluru menembus tubuhku, tapi dia tidak mati. Ini binatang ajaib, dia bisa hidup 1000 tahun lagi. Itu tidak boleh dipahami seperti itu, karena itu adalah bahasa puitis. Puisi Chairil Anwar yang lain, Beta Pati Rajawani. Saya tidak tahu apakah saudara belajar puisi itu. Itu puisi yang paling saya tidak ngerti waktu SMP. Jadi pada waktu SMP ada pelajaran mengenai puisi, saya diperkenalkan oleh guru bahasa Indonesia puisi Chairil Anwar berjudul Beta Pati Rajawani. Terus kemudian setiap siswa disuruh untuk melantunkan puisi, membaca puisi di depan kelas dengan penghayatan. Nah, kita kan tahu, kalau kita mau menghayati, kita harus ngerti dulu kan. Jadi, sebelum saya melantunkan puisi itu di depan kelas, saya harus ngerti ini puisi apa. Lalu saya tanya sama guru, Bu, ini puisi apa Bu? Zaman itu belum ada internet. Kisah untuk Din Tamaela. Siapa pula ini Din Tamaela? Saya tidak kenal gitu. Terus saya baca puisinya, guru pertama bilang, coba ngerti dulu, dibaca dulu, lalu kamu diskusi sama saya, itu artinya apa? Ya ngomongin Beta Pati Rajawani, yang dijaga datu-datu cuma satu. Lalu ada kalimat, ada satu lagi, terus kemudian kalimat berikutnya, Beta Pati Rajawani, penjaga hutan pala. Jadi di Banda, ini kan suasana di daerah Maluku ya, penjaga hutan pala. Beta api di pantai. Ya. Semua orang yang mendekat sebut 3 kali Beta punya nama. Wah, jadi ini orang sakti gitu ya. Kamu kalau dekat sama saya, mendekat ke sini, sebut nama saya 3 kali ya, nyebut maksudnya takut
meminta izin dan sebagainya. Kalau tidak, beta kirim datu-datu. Wah, ini dikirim teluh dan sebagainya. Lalu saya datang sama guru saya bilang, Bu, ini puisi perjuangan ya Bu ya? Ya, guru saya mengatakan, iya ini puisi perjuangan. Wah, ini puisi perjuangan, saya bacanya kan semangat. Puisi perjuangan, Beta Patira Jawane. Ya, penjaga hutan pala, beta api di pantai. Ya, siapa mendekat? Sebut 3 kali, beta punya nama. Padahal setelah sekarang zaman internet dan sebagainya studi, saya baru tahu itu puisi percintaan. Nah, jadi bahkan kalimat-kalimat di puisi itu tidak boleh dibaca harafiah, Beta Patira Jawane dan sebagainya. Nah, siapa Patira Jawane? Saya tuh sangat tertarik dengan puisi itu, paling nggak ngerti. Nah, kuncinya adalah Dinta Maela. Ternyata Dinta Maela ini adalah orang yang dicintai oleh Chairil Anwar, singkat cerita begitu. Dan Dinta Maela ini seorang yang berasal dari FAM atau keluarga Patira Jawane, salah satu FAM yang sangat terhormat di kalangan orang Maluku. Nah, tampaknya si Chairil Anwar ini di dalam satu teks yang saya baca mencintai Dinta Maela. Lalu kemudian pada waktu di Jogja itu Dinta Maela itu tinggal di rumah yang dijaga 2 tantenya yang famnya adalah Patira Jawane. Jadi ini puisi menunjukkan bagaimana tante-tantenya ini menjaga Din sehingga Chairil Anwar tidak bisa mendekati gadis itu. Nah, itu puisinya begitu. Ini puisi percintaan mengenai orang yang mau mendatangi kekasihnya tetapi merasa dihalang-halangi. Nah, itu penafsiran terakhir yang muncul banyak di internet dan kemudian dicari siapa Dinta Maela, kakaknya ada di mana dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi puisi itu tidak boleh dibaca seperti literal. Nah, saya ambil contoh begini. Mazmur 91. Di situ dikatakan kamu tidak usah takut mengenai sampar. Tapi juga begini, di atasnya ayatnya dikatakan begini, ketika siang hari itu ada anak panah, kamu tidak perlu takut. Ini juga tidak boleh diartikan ketika saya jalan siang hari ada orang manah tidak akan kena. Lalu kemudian dilanjutkan lagi kalimat, pada waktu kamu berada di tengah-tengah singa, harimau, kamu tidak usah takut. Nah, bukan berarti ketika kamu di taman safari, kamu baca Mazmur 91, kemudian buka pintu, kemudian kamu kongkow sama singa di situ. Bukan itu artinya. Nah, jadi tidak boleh ditafsir secara harafiah. Ini adalah kitab Mazmur, ini lagu, ini puisi. Ya. Nah, apalagi di situ ada kalimat ketika kamu jatuh, kamu tidak akan terantuk karena malaikat Tuhan akan menatang. Nah, kamu perhatikan ayat itu yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus digugah untuk memanipulasi ayat itu. Dikatakan lompat dari bait Allah. Jadi suruh loncat. Kenapa? Karena ayatnya kan bilang malaikat akan tatang kamu sehingga kamu tidak terantuk batu. Iya, itu cari perkara. Bukannya Tuhan Yesus tidak sanggup, dia adalah Allah gitu ya, tetapi itu adalah bagian daripada di situ memanipulasi ayat-ayat kitab suci. Jadi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Nah, jadi bagaimana membaca Mazmur 91? Intinya adalah di dalam Mazmur 91, kamu jangan menyerahkan sekuritas hidupmu, jangan bergantung pada apapun. Bergantunglah kepada Tuhan, itu inti paling penting. Menghadapi kesulitan apapun, bahaya apapun, bahkan sekarang kita di tengah-tengah COVID, mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi hati-hati ya, jangan pakai ayat itu, kemudian tafsir yang salah adalah, kemudian kamu berani menghadapi, saya tidak takut karena Mazmur 91 bilang, maka saya tidak akan kena. Kalau kamu tidak kena gitu, sekalian nggak kena panah, kamu main-main sama singa juga nggak dimakan dan sebagainya. Kalau Tuhan mau, bisa. Daniel kongkow sama singa, singanya nggak makan dia. Tetapi itu bukan untuk sesuatu yang dipermainkan. Nah, jadi Mazmur 91 bicara seperti itu. Maka di dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi COVID ini, jangan lupa sandaranmu bukan dokter, bukan antivirus, bukan apa. Sandaranmu pada Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau terluput, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih jaga. Kalau engkau kena, jangan takut. Tuhan punya rencana yang indah pada kamu. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kamu. Nah, lalu dikatakan berapa banyak orang yang harus bertobat untuk COVID ini musnah. Kita tidak tahu. Nah, juga mengenai kapan COVID ini musnah dan sebagainya, itu adalah di tangan Tuhan. Kita sama sekali tidak tahu. Yang paling penting adalah sekarang apa yang bisa saya lakukan. Jadi COVID ada atau COVID tidak ada, yang paling penting apa yang kau kerjakan sekarang.
Martin Luther mengatakan, kalau misalnya Tuhan mau datang besok, sekarang saya tanam pohon. Maksudnya apa? Tanam pohon kan butuh waktu lama. Tetapi kalau memang sekarang saatnya tanam pohon, lakukan itu. Di tengah-tengah COVID, hal baik apa yang bisa kamu kerjakan. Itu menjadi fokusmu ya. Jadi sekarang apa belajar? Oh sekarang saya di rumah banyak, saya perhatikan adik, saya perhatikan mama, saya belajar sendiri, saya self-study dan sebagainya. Lakukan hal yang bisa kamu lakukan yang baik, fokuslah pada itu. Dan berdoalah. Nah jadi berapa banyak yang bertobat, itu adalah terhitung di tangan Tuhan. Tapi yang penting buat engkau adalah sekarang mesti pikir apakah saya sudah bertobat. Saya pernah khotbah mengenai Injil Lukas di situ ketika ada bencana, orang kaitkan dengan misalnya dosa, saat itu Yesus ingatkan, jangan kaitkan sama dosa orang lain dulu. Coba kamu lihat kepada dirimu, apakah engkau sudah bertobat? Karena kalau engkau tidak bertobat, engkau juga akan binasa seperti mereka. Maka itu setiap kali di dalam bencana, itu menjadi alat untuk refleksi diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang saya akan serahkan kepada Pak Andra untuk kembali memimpin selanjutnya. Saya sangat senang sekali bisa membagi firman kepada siswa-siswi sekalian. Harap kita juga segera bisa ketemu lagi. Khususnya saya kangen, biasanya kalau hari Kamis itu ketemu anak kelas 10, lalu ketemu anak kelas 12, lalu anak kelas 9, anak kelas 7, saya tuh kalau melihat kalian hati saya tuh senang sekali. Apalagi kalau yang terakhir kelas 7 itu ya. Kelas 7 itu selalu khas, kenapa? Karena jadi saya mesti ayo tenang gitu. Wah jadi itu sambil saya tuh suruh diam, tapi hati saya tuh ketawa gitu ya. Jadi aduh saya senang, saya kangen sekali sama kalian. Kalau saya ke Logos juga begitu ya, saya hari Selasa kalau ketemu anak-anak dari jam 10, setengah 10 sampai jam 2 siang ketemu mereka di ruangan yang kecil. Kadang-kadang saya mengajar karena mungkin kurang udara atau apa, ada beberapa anak yang ngantuk-ngantuk, tetapi mereka tetap semangat mengikuti. Itu satu sukacita. Ya, harap kita bisa segera ketemu lagi. Tuhan memberkati.